Tewasnya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, masih menyisakan tanya. Arya yang ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya dalam posisi terlentang dan kepala tertutup lakban, mengejutkan banyak pihak, termasuk keluarga. Beragam spekulasi pun mencuat mengiringi kematian sang diplomat. Dari mulai dugaan bunuh diri akibat penyakit yang mendera korban, hingga dugaan adanya pihak lain yang terlibat. Meski demikian, polisi terus menyelidiki apa penyebab kematian korban yang sejatinya hendak ditugaskan ke Finlandia akhir bulan nanti. Termasuk memastikan ada tidaknya pihak lain yang masuk ke kamar korban. Meski rekaman kamera pengawas yang beredar menunjukkan tidak ada aktivitas mencurigakan di sekitar TKP. Ya, penyebab kematian ini masih menjadi misteri pemirsa, di mana Jumat lalu pihak kepolisian menggelar olah TKP lanjutan. Artinya sudah 3 kali olah TKP ini digelar oleh pihak kepolisian. Pertanyaannya, apakah olah TKP kali ini mampu mengungkap petunjuk baru untuk mengungkap penyebab kematian dari Arya Daru Pangayunan? Kita akan bahas pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir ada Bu Cik Juliati Hisham, sosiolog kriminologi UNJ. Selamat malam Bu Cik. Malam. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Di sebelah Bu Cik ini juga sudah hadir Dr. Boge Priyo Nugroho, ahli forensik RSUD Tarakan. Selamat malam Dr. Boge. Selamat malam. Oke. Selain 2 narasumber yang hadir di studio, kami juga sudah terhubung pemirsa melalui sambungan virtual Zoom. Ada Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto, Kabareskrim 2018-2019. Selamat malam Pak Arief. Selamat malam Pena, selamat malam Bapak Ibu narasumber. Oke, baik, kita pertama-tama menuju ke Pak Arief terlebih dahulu ya, izin. Baik. Pak Arief, kami ingin minta analisa Anda. Ini kan sejauh ini olah TKP sudah digelar sebanyak 3 kali begitu. Dengan barang bukti ataupun fakta-fakta yang sudah terkumpul sejauh ini, apa yang sebetulnya terjadi dari sudut pandang Anda sebagai mantan Kabareskrim, Pak Arief? Ya, terima kasih Pena. Ini banyak pertanyaan seperti itu. Jadi setiap perkara yang ditangani oleh kepolisian itu pada dasarnya adalah sebuah teka-teki yang harus dijawab oleh para penyidik apa sebenarnya yang terjadi. Oleh karena itu di dalam proses penyidikan, penyidik berupaya untuk mengumpulkan barang bukti, alat bukti, data, informasi untuk merekonstruksi semua peristiwa yang sudah terjadi, baik pada hari H maupun H- sebelumnya. Nah, ini yang kita temukan adalah ada korban meninggal dunia di dalam kamar sendiri, tidak ada saksi. Sehingga tugas penyidik menjadi lebih sulit untuk mengungkapkannya, karena ini kejadian dalam kesendirian. Oleh karena itu, penyidik tentu untuk menjawab teka-teki ini, ada 2 kemungkinan karena korban meninggal dunia. Yang pertama, apakah korban ini meninggal bunuh diri? Yang kedua, apakah korban ini dibunuh? Nah, tentu apa yang dilakukan penyidik sampai melakukan olah TKP 3 kali dengan melibatkan berbagai macam unsur di dalam mendukung penyidikan ini, tentu ini upaya untuk melengkapi dan mengumpulkan semua alat bukti. Dan TKP adalah tempat yang paling vital untuk mengungkapkan ini semuanya, karena disitulah terjadinya peristiwa itu. Sehingga penyidik memang harus cermat, harus lengkap di dalam melakukan upaya-upaya penggunaan alat bukti itu. Kedua, dari dari jenazah nanti akan dilakukan otopsi. Ada dokter forensik, nanti bisa dikonfirmasi apa sih yang menyebabkan kematian dari korban. Kemudian kapan terjadinya, kapan waktu meninggalnya korban ini, sehingga akan bisa dihitung lintasan waktu kegiatan korban dari sebelum meninggal sampai dengan ditemukan meninggal. Yang ketiga adalah bagaimana profiling terhadap kegiatan korban itu sendiri.
baik secara pribadi, keluarga, maupun hubungan kerja. Nah, ini ada pakar sosiologi kriminal yang mungkin nanti juga bisa menjelaskan. Semua akan dikumpulkan oleh penyidik sehingga itu menjadi satu alat bukti dan keterangan informasi yang akan merangkai semua kegiatan untuk membuktikan sebetulnya ini bunuh diri atau pembunuhan. Kalau bunuh diri, berarti barang buktinya juga, alat buktinya harus lengkap, tidak bisa hanya sumir, hanya penjelasan sepintas, ini bunuh diri untuk mempermudah saja, tidak bisa. Pasti publik juga akan menuntut bagaimana, apa sebabnya bunuh diri. Begitu juga kalau pembunuhan, siapa yang dibunuh, apa penyebabnya, apa motif dari kedua dugaan-dugaan ini. Begitu, Pena. Oke, baik, saya mau langsung ke ahli forensik kalau begitu, ke Dr. Boge. Dr. Boge, dengan kasus seperti ini bagaimana kemudian bisa membedakan mana kematian yang wajar dan juga kematian yang tidak wajar? Baik, setiap kematian yang di luar vaskes, terutama yang di luar perawatan kesehatan itu pasti dianggap wajar. Dan itu nanti sudah barang tentu kita mencari sebab matinya dengan melakukan otopsi oleh dokter spesialis forensik di tempat instansi tersebut. Ya, di mana nanti akan dikirim jenazah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut guna untuk mengambilkan, setelah otopsi nanti ada hasil visum yang digunakan sebagai alat bukti oleh pihak kepolisian. Seperti itu. Kalau fokus utama pemeriksaan oleh ahli forensik, kalau dalam kasus ini fokus utamanya pemeriksaan seperti apa? Banyak ya, jadi tadi seperti diungkapkan apakah dia dibunuh atau pembunuhan, tapi kita tetap melakukan standar prosedur operasional untuk melakukan ada tindakan bedah mayat, ya dibilang otopsi, untuk mencari sebab matinya. Ya itu nanti akan terlihat seperti itu, termasuk waktu kematian. Kita lihat akan dari semua organ-organ yang kita lihat, kita periksa, kita lakukan pemeriksaan penunjang juga, dan jadi memang memerlukan waktu ya, tidak segera langsung ada hasil, tapi kita memerlukan waktu untuk mencapai hasilnya seperti seperti waktu kematian dan sebab matinya seperti apa gitu. Oke, kalau dari kematian yang tidak wajar dan juga wajar ini terlihat dari memarkah, lukakah, atau ada ciri-ciri tertentu, dokter? Iya, jadi kalau kematian tidak wajar itu memang kita akan melihat semuanya apa ada tanda-tanda kekerasan, baik itu cuma setitik, nanti kita periksa luar jenazah dulu, sebelum kita catat dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki apa ada yang kelainan atau tanda kekerasan yang didapat, kemudian kita lakukan bedah mayat mulai dari kepala, kita buka otaknya sampai dengan ke perut, ke dada perut, itu semua kita periksa untuk mendukung apakah memang ini adanya suatu kasus-kasus yang didugakan oleh kepolisian tadi pada pembunuhan atau bunuh diri. Itu semua nanti kita lihat, kita nilai semua apa yang ada di dalam organisme seperti itu. Baik, saya mau ke Bu Cik kalau begitu. Bu Cik melihat pola dalam kasus ini yang penuh kejanggalan dan juga kita bisa sebut ini minim bukti. Apa analisa Anda? Kita melihat gini, kasus ini memang pelik sekali ya. Dengan tanda-tanda yang cuma sedikit, di mana kita lihat kepalanya dilakban. Menarik bagi kami, dilakban itu apakah itu dilakukan sendiri atau ada orang yang melakukannya. Pertama, kalau dilakban sendiri berarti dia tersedia kaca, dia harus rapi, kan itu rapi kelihatannya kan. Nah, berarti dia melakukan harus ada kaca. Sekarang alat bukti kacanya untuk dia melakban itu ada atau tidak? Kalau seperti itu berarti kan memerlukan banyak alat. Polisi harusnya lebih jelas lagi ya melihatnya gitu lah. Dari sisi itu. Kalau dia dilakban orang itu berarti korban itu dalam keadaan sudah tidak bernyawa atau korban sudah tidak sadar. Baru dia bisa dilakban. Kemudian dari bukti yang berikutnya kita lihat gitu. Katanya kuncinya masih ada di dalam, anak kunci ada di dalam kuncinya itu sendiri. Sekarang pertanyaannya, kita harus mengumpulkan data. Apakah anak kunci itu kalau tercangkut di dalam kuncinya bisa dikunci dari luar atau tidak? Biasanya sih tidak. Artinya anak kunci itu tidak boleh tersangkut di dalam anak kunci. Kita lihat dari situ. Kemudian kita harus meriksa juga keadaan dari sekitarnya. Apakah di atas itu plafon ada yang terbuka atau tidak? Dan siapakah yang memberitahu bahwa orang tersebut sudah mati? Kenapa kemudian pihak pemilik kontrakan tiba-tiba datang untuk melihat korban? Apakah dirasakan adanya bau?
Karena biasanya kalau bau menyengat tentu mengganggu masyarakat, tentu dicari di mana. Tapi waktu itu laporannya dari istrinya kan yang meminta untuk dilakukan pengecekan dalam kamar kos. Berarti ada berapa hari antara dia di dalam sana, dari CCTV yang saya dengar bahwa dia telah buang sampah. Kemudian dia buang sampah terus tidak ada lagi berita, tiba-tiba istrinya menelpon. Berarti ada apa dengan istrinya? Jadi banyak sekali kemungkinan yang perlu kita kumpulkan datanya. Oke, saya mau langsung minta tanggapan ke Pak Arief kalau begitu. Pak Arief, ini menarik apa yang dikatakan oleh Bu Cik soal lakban ya. Ini kemudian bagaimana kepolisian bisa menyimpulkan bahwa mungkin adanya kemungkinan bahwa korban ini bunuh diri dengan lakban tersebut. Pembuktiannya apa yang dicari dalam TKP? Ya, karena apa yang disampaikan oleh Bu Cik tadi sudah sangat detail dan saya yakin kepolisian sudah melakukan itu. Tim penyidik, ada Puslapfor, ada Pusinafis, didukung oleh kedokteran forensik. Kedokteran forensik Pak Bogi tadi sudah menjelaskan bagaimana melakukan otopsi. Tentu ini yang akan dianalisis oleh pihak kepolisian. Di awal tadi saya katakan inilah teka-teki yang harus dijawab. Tetapi untuk mengungkap ini semuanya kita tidak boleh berpersepsi, kita tidak boleh berspekulasi. Semua harus berawal dari TKP dulu, tentukan dulu mengapa sih korban ini kok sampai meninggal dunia. Tadi dua hipotesis yang saya sampaikan, apakah dia bunuh diri atau dibunuh, gitu. Pak Arief. Sehingga dari semua data-data itu, semua alat bukti akan dijawab oleh penyidik terlebih dahulu, baru dicari motifnya. Begitu. Ya, Vena, gimana? Pak Arief, ini kan tapi olah TKP sudah sampai 3 kali. Apakah 3 kali ini karena polisi ingin memastikan adanya ketidaksesuaian dalam olah TKP sebelumnya, atau ada alasan lain sih sebetulnya? Jadi begini, setiap kali olah TKP, kemudian dianalisis, dievaluasi, mungkin ada sesuatu yang ditemukan, ini perlu ada pendalaman lagi di TKP. Mungkin ada yang dicari, seperti dikatakan oleh Bu Cik tadi, plafonnya, mungkin alat untuk melihat kaca, berbagai hal bisa dilakukan. Jadi olah TKP itu digunakan untuk menemukan alat bukti atau barang bukti sebanyak-banyaknya. Karena memang yang diketahui kejadiannya hanya di kamar itu saja, sehingga sebanyak-banyaknya untuk bisa mengumpulkan barang bukti yang kemudian direkonstruksi. Saya katakan bahwa mengungkap satu teka-teki perkara seperti ini seperti menggambar puzzle. Jadi yang kecil-kecil itu dikumpulkan semua, dirangkai menjadi satu gambar. Kalau salah di dalam menginterpretasikan potongan-potongan itu, seandainya gambarnya atau perkaranya ini mencari macan, yang digambar jadinya kelinci, saya sampaikan kemarin. Nah, ini penyidik tidak boleh terjadi kesalahan seperti itu. Apalagi dalam kasus ini juga tidak ada saksi, ada CCTV, barang bukti CCTV, tapi CCTV juga tidak menunjukkan hal-hal yang mencurigakan. Nah, penyidikannya ini dimulai dari mana dengan barang bukti tersebut? Kita akan kupas tuntas di Apa Kabar Indonesia malam usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia malam. Kita lanjutkan diskusi. Saya mau ke Bu Cik. Bu Cik, ini kan tidak ada saksi, Bu. Ada barang bukti CCTV, tapi tidak ada hal-hal yang mencurigakan yang terlihat dalam CCTV tersebut. Penyelidikannya ini bisa mulai dari mana sih untuk bisa mengungkap sebetulnya peristiwanya seperti apa? Rentetan peristiwanya. Baik, rentetannya kan istilahnya kronologis yang kita mau cari. Kita lihat dulu informasi bahwa ada korban mati, itu dari siapa? Katakan dari istrinya. Nah, dari istrinya dengan jeda waktu ketika dia membuang sampah terakhir itu berapa lama, CCTV itu masih asli atau tidak, apakah sudah direkayasa atau belum, gitu kan. Kemudian ketika dia mati tadi, apa yang dia lakukan di dalam sana kan tidak ada tahu.
Tapi saya masih penasaran kenapa CCTV itu dikatakan tidak ada bukti sama sekali. Gitu loh. CCTV itu udah dibersihkan atau belum? Tapi ini adalah kasus kematian yang sangat kompleks dan perencanaannya sangat terencana dengan indah. Sehingga dibuat seperti ini gitu loh. Dan lakban yang dipakai itu adalah indikator. Membuktikan ini loh kami pelakunya. Tapi saya yakin bahwa ini adalah kasus pembunuhan, bukan bunuh diri. Karena kalau bunuh diri tidak akan mungkin serapi itu. Gitu loh. Jadi kita perlu masih memerlukan data banyak, Mbak. Oke. Kita tidak bisa yang namanya ini udah 3 kali, 7 kali, belum bisa. Karena data itu harus lengkap sedetil mungkin. CCTV belum dilihat, plafon belum dilihat, barangkali karena saya belum di lapangan. Kemudian kita lihat jejak-jejak di situ. Kalau bersih semua, berapa lama antara orang yang punya kos dengan istrinya tahu dengan matinya dia? Oke, ini juga bisa dikatakan seperti kalau ada pelakunya ini seperti memberikan pesan dengan lakban kuning tersebut? Ya, betul. Menurut saya seperti itu. Oke, kita langsung respon ke Pak Arief kalau begitu. Pak Arief, kalau CCTV juga tidak ada yang mencurigakan, tidak ada saksi, penyidikan dari awal nih mulai dari mana? Kalau dari kata Bu Cik ini mengatakan bahwa ada petunjuk mungkin yang ingin disampaikan oleh pelaku dengan lakban kuning tersebut. Iya, saya katakan ini kan masih teka-teki. Saya, Pena, Pak Dr. Boge, Bu Cik, ini tidak in touch di dalam penyidikan itu. Sehingga apa yang saya sampaikan juga berdasarkan pemikiran-pemikiran teknis, pengalaman. Sehingga ketika saya ditanya apakah ini pembunuhan, saya tidak berani menyimpulkan secara sepihak seperti itu karena saya tidak ikut di dalam penyidikan itu. Karena ini harus didasarkan pada alat-alat bukti yang lengkap, tidak bisa hanya berdasarkan persepsi saya sendiri. Nah, memang kasus ini rumit, kasus ini sulit, karena seperti dikatakan Vena tadi, tidak ada saksi. Saksi itu 1 dari 4 alat bukti yang ditetapkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pertama adalah saksi, kedua keterangan ahli, ketiga petunjuk, yang keempat keterangan terdakwa. Sehingga seandainya tidak ada saksi, maka alat bukti yang lain itu harus diperkuat. Keterangan ahli, hasil otopsi, kemudian ada petunjuk-petunjuk barang bukti. Makanya penyidik sampai sekarang sudah 3 kali melakukan olah TKP untuk mencari dan mencari lagi. Termasuk CCTV yang dikatakan oleh Bu Cik tadi. Itu semua akan di-download dan akan dianalisis. Termasuk gadget. Nanti akan ditemukan jejak-jejak digital yang dimiliki oleh korban. Apakah ada transaksi keuangan yang bisa diteliti? Itu semua akan dikumpulkan dan akan memperkuat pembuktian. Pembuktian yang pertama, ada 2 hipotesa. Karena saya sampaikan bahwa Polri akan menerapkan scientific crime investigation mulai dari adanya masalah. Masalahnya adalah mayat ditemukan di dalam kamar. Dia menyusun hipotesis apakah ini pembunuhan atau bunuh diri. Baik. Makanya dia mengumpulkan alat bukti ini untuk menjawab hipotesis tadi. Setelah alat bukti dikumpulkan, dia dianalisis baru disimpulkan. Itu cukup panjang rangkaiannya dan memerlukan alat bukti yang sangat lengkap. Sehingga dari analisis yang lengkap itu tadilah baru diputuskan. Sehingga saya tadi ditanya oleh Metro TV juga bahwa apakah ini bisa dilakukan pembunuhan. Saya tidak berani menyatakan seperti itu. Karena ini saya sampaikan kepada publik, nanti akan bisa dipegang oleh publik. Ini katanya Pak Arief mantan Kabar Eskrim, ini pembunuhan. Belum. Saya belum berani menyimpulkan begitu. Tidak ingin mendahului ya. Pak Arief, tapi kalau untuk pertama kalinya dalam kasus kompleks seperti ini, apa yang sebetulnya dicari oleh pihak kepolisian? Apakah sidik jari atau CCTV? Yang pertama kali dicari nih Pak, apa? Yang pertama dicari adalah bagaimana keadaan korban. Jadi keadaan korban, tadi dikatakan oleh Pak Boge, bukti-bukti fisik. Bukti-bukti fisik yang dilihat dari luar, apakah ada ruda paksa, apakah ada kekerasan, bagaimana melakbannya itu, apakah ini dilakban sendiri atau tidak, itu ada teknik melepaskan lakban itu tidak bisa sembarangan, sehingga nanti akan bisa direkonstruksi, oh ini dilakban sendiri atau ada orang yang melakban. Kemudian bagaimana kondisi orang yang bunuh diri dengan dibunuh, apakah ada
bukti-bukti cara masuknya, atau ada akses masuk di kamar itu selain si korban. Bagaimana dengan penjaga, kuncinya di selain korban, apakah ada orang lain yang mempunyai akses di situ? Bagaimana dengan tetangga yang ada di kamar-kamar yang lain? Itu semua pasti sudah disisir oleh penyidik dan sekarang sudah dikumpulkan. Makanya penyidik memang cukup berat untuk mengumpulkan ini karena dia harus merekonstruksi semuanya untuk menjawab itu tadi. Karena tidak ada saksi atau kesaksian orang yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Saksinya betul-betul saksi dari petunjuk, dari barang bukti, dari hasil otopsi, keterangan ahli, itu saja. Baik, Dokter Boge, kalau seperti ini untuk mengetahui waktu kematian dari korban ini sebetulnya seperti apa? Berapa lama meninggal begitu? Kira-kira meninggalnya pada pukul berapa dan lain sebagainya, ini seperti apa untuk mengetahuinya? Ya, kita akan memakai adanya lebam mayat, kemudian biasanya dengan kaku mayat dan beberapa pengukuran suhu mungkin memang. Jadi kita nanti melihat ya sejauh mana ini lebamnya hilang pada penekanan atau tidak, kaku mayatnya masih bisa dilawan atau tidak. Jadi itu semua kita gabungkan untuk menyimpulkan adanya suatu perkiraan waktu kematian di situ. Oke, jadi itu yang bisa mengetahui waktu-waktu kematian dari korban ini. Tapi kalau untuk jeda, untuk bisa mendalami mengenai penyebab kematian ini butuh waktu berapa lama sih, dokter? Iya, itu tadi ya, tergantung prosesnya memang. Adanya tadi seperti Pak Arif ada beberapa maksudnya adanya kekerasan yang mungkin di sini secara fisik saya tidak tahu ya apakah ada tampak atau tidak. Ada kekerasan melalui juga minuman atau makanan yang membuat dia tidak sadar sehingga membuat timbul kematian, dan itu kita lakukan semua melalui otopsi. Jadi diambil jaringan sedikit untuk kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Adanya zat-zat yang menimbulkan suatu ada tindak kematian atau tidak. Atau gitu. Obat-obatan begitu yang dikonsumsi terakhir kali itu juga ikut didalami. Bisa akan terdeteksi nanti termasuk pemeriksaan laboratorium. Mungkin kalau memang ada bekas sidik jari di tubuhnya bisa akan dilakukan pemeriksaan DNA, mungkin bisa nanti kita bantu dengan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut. Cukup lama nggak sih untuk sidik jari nempel? Ya lumayan ya, kalau lumayan mungkin nanti dari teman-teman dari Inavis juga yang kolaborasi sama kita ada DNA laboratorium DNA ya, punya puslapor juga, itu nanti saya nggak tahu berapa lamanya, pasti perlu proses juga, kan banyak ya yang berkepentingan juga, maksudnya apakah dia memegang sendiri atau yang ada yang memegang gitu ya. Makanya olah TKP itu sangat penting sekali untuk menentukan apakah dia memang masih tadi apakah dia pembunuhan atau bunuh sendiri. Jadi olah TKP juga sangat dipentingkan. Jadi kita juga dari dokter juga bisa melihat seperti apa, kita penemukan apa di dalam tubuh si korban ini, dilihat juga kondisinya seperti apa di tempat TKP tersebut gitu. Oke, Bu Cik, ini kan olah TKP sudah 3 kali gitu ya. Mudah-mudahan olah TKP kali ini benar-benar ada petunjuk besar yang bisa mengungkap penyebab kematian dari Arya Daru ini. Tapi kalau misalnya ternyata belum juga, perlu juga nggak sih untuk kembali melakukan olah TKP atau sebetulnya ada cara lain untuk bisa mengungkap mengenai penyebab kematiannya? Kalau menurut saya tidak bisa ya ditentukan waktu 3 kali, 4 kali, atau berapa kali untuk bisa mendapatkan dan mengumpulkan data-data yang memang ini jelimet sekali gitu ya. Nah tadi saya mengatakan ini kemungkinan dibunuh gitu kan ya. Karena kesimpulan saya mungkin terlalu dini karena saya melihatnya gini, ketika dia melakban itu, kalau menurut perkiraan saya, kalau melakban sendiri itu satu hal yang tidak mungkin. Gitu loh, itu baru itu persepsi saya, itu perlu persepsi cermin saya. gitu iya, ya, perlu cermin gitu. Bagaimana dia mau melakban serapi itu, gitu. Sementara kalau orang lain yang melakukannya bisa serapi itu, gitu. Itu makanya saya mengatakan kemungkinan ini dibunuh. Tetapi untuk waktu kita tidak bisa menyatakan bahwa dalam waktu seminggu ini kelar, tidak bisa. Karena pemeriksaan itu dari berbagai macam data sekecil apapun harus dilihat. Tadi polisi apakah sudah melihat seluruhnya atau belum? Kalau misalnya tadi baru dicongkel pintunya, jendelanya, terus itu kok anak kuncinya bagaimana keadaannya, kemudian kenapa istrinya yang nelpon, apakah tadi tetangganya nggak ada rasa bau dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, itu semua harus dikumpulkan datanya, Mbak. Oke, gitu. Kalau Dokter Boge bisa nggak sih membedakan ketika jenazah ataupun korban ini dibunuh ataupun bunuh diri? Oh, itu bisa tadi kita ngelihat dari luar dulu ya. Kemungkinan memang kalau adanya suatu pembunuhan pasti ada tanda kekerasan, kemungkinan. Ada juga yaitu tadi melalui zat-zat yang
masuk atau yang dihirup oleh si korban yang diberikan oleh si pelaku misalkan, kalau tidak ada tanda kekerasan. Kalaupun bunuh diri pun nanti mekanismenya kita lihat dari dia misalkan minum racun ya, bagaimana apakah ada gelas yang di situ, ya kan? Jadi nanti sidik jarinya diambil mungkin sama teman-teman dari Inavis. Jadi itu kita juga kolaborasi sama olah TKP seperti apa gitu. Jadi kita misalnya menggunakan lakban begitu. Kalau dia bunuh diri itu bisa ketahuannya gimana? Kalau dia bunuh diri menggunakan lakban, ya mungkin cara simpulnya ya kita bisa olah seperti Pak Arief tadi bilang. Memang kita pada saat jenazah itu datang dengan adanya lakban itu kita foto, kemudian kita secara perlahan dan kita secara memakai teknik untuk melepasnya. Jadi nanti pada saat rekonstruksi diolah gitu lagi, oh ini ada suatu kesimpulan misalkan dia bunuh diri atau ini dibunuh seperti Bu Cita dibilang, oh rapi. Jadi nanti kita itu yang akan memberikan informasi kepada penyidik seperti itu. Oke, saya mau langsung ke Pak Arief. Kalau begitu Pak Arief, untuk bisa mengungkap mengenai korban ini ataupun jenazah ini bunuh diri ataupun ternyata dibunuh, itu sebetulnya ada cara lain nggak sih yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, itu caranya mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya, kemudian dilakukan otopsi, dan tadi sudah disebut oleh Dr. Bulki juga, yang diperiksa bukan hanya fisik di luarnya saja, tapi di jaringan dalam juga, bukan hanya itu saja, tetapi juga diambil proses kimianya. Dari darahnya mungkin ada cairan-cairan yang lain, nanti akan diperiksa apakah ada zat-zat yang bisa menimbulkan korban ini meninggal atau menyebabkan korban menjadi tidak sadar. Kalau memang dibunuh mungkin ya bisa saja ada orang yang memasukkan itu. Kemudian mungkin penyidik juga teliti di dalam melakukan olah TKP. Siapa tahu ada bukti-bukti yang lain seperti ada rambut, ada bekas-bekas yang lain yang bisa menunjukkan DNA selain DNA dari korban. Sehingga sekarang Polri sudah memiliki laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan DNA, kemudian juga sidik jari juga sudah memiliki teknologi yang cukup canggih, sehingga saya pikir ini semua sedang dilakukan oleh kepolisian. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi, tetapi ini sedang dilakukan, tentu kepolisian sedang melakukan penyelidikan yang menyeluruh. Dan saya juga mengingatkan supaya betul-betul akuntabel, betul-betul transparan, sehingga apa yang diputuskan, apa yang disimpulkan oleh para penyidik nanti betul-betul bisa make sense atau bisa diterima oleh akal sehat. Oke, baik. Kita juga ingin membahas mengenai potensi penelusuran, mengenai relasi personal dari korban ini. Apa saja yang bisa ditelusuri, dilacak, kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Bu Cik, tadi memang sudah Anda singgung ya mengenai rentetan peristiwa ini yang harusnya kemudian ditelusuri. Tapi kalau berdasarkan relasi personal dari korban ini, apa saja yang penting untuk kemudian dilacak, ditelusuri untuk mengetahui peristiwa? Sebenarnya gini, lingkaran kejahatan itu sempit. Biasanya orang terdekat. Karena kalau orang yang jauh, dia akan menimbulkan perlawanan. Tapi kalau orang terdekat itu kan dia welcome. Gitu ya, pertama itu relasinya. Nah, yang paling kita ketahui dulu adalah siapa yang memberitahu. Biasanya kalau memang itu mayat sudah lama, bau. Tentu masyarakat di sekitar situ akan marah. Ini kenapa bau? Nah, itu kan berarti ada kaitannya kan. Kalau sekarang itu belum menimbulkan bau, katanya gitu kan. Tapi tiba-tiba istrinya telepon. Nah sekarang istrinya telepon, tolong dicari juga datanya itu kenapa istrinya telepon. Apakah memang ada sesuatu yang terjadi atau apa yang terjadi. Kemudian bagaimana relasi kekuasaan antara pekerjaannya dia dengan dirinya. Terus bagaimana juga relasi yang terjadi antara dia dengan pihak pemilik kos dan teman-teman di sana. Kalau kita mau lihat dari sisi itu. Tapi menurut saya
bukan itu aja gitu loh, dengan teman-teman dan sebagainya. Ini memang ini jadi agak makro ya, dilihatnya lagi lebih besar kalau lihat dari relasi sosialnya gitu loh. Tapi paling tidak ini loh, apa yang sebenarnya terjadi yang saya mau tahu itu tadi, kenapa istrinya tuh telepon, itu udah ditanyain belum sih istrinya gitu loh. Kenapa istrinya mengatakan tolong dicek. Apakah memang selalu ngecek seperti itu ataukah tiba-tiba? Atau ada apa? Saya curiga gitu loh. Ya mungkin saya tidak ke lapangan tapi menurut perkiraan gitu loh. Kalau istrinya memberitahu seperti itu berarti kan dia ada kecurigaan. Biasanya kita sebagai seorang istri kan merasa suamiku kenapa ya gitu. Ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran. Gitu. Tapi kan apa iya seperti itu? Karena dengan tempat yang terpisah itu juga sudah menimbulkan sesuatu masalah. Ada apa ya kok tempat tinggalnya terpisah? Apakah karena memang pekerjaannya atau karena memang udah kesepakatan seperti itu atau gimana? Jadi banyak sekali Mbak yang harus kita kumpulkan data ini terkait dengan hubungan sosialnya dengan sekitar. Oke, baik saya mau ke Pak Arief. Kalau begitu Pak Arief untuk relasi personal apa yang kemudian akan dilacak atau ditelusuri oleh pihak kepolisian? Ya, Rena, di dalam setiap upaya pengungkapan perkara pembunuhan, terutama yang korban sendirian seperti ini, maka yang dilakukan kepolisian salah satunya adalah melakukan profiling terhadap korban. Profiling terhadap korban. Dan di dalam penyidikan seperti ini, pasti 8 penjuru angin sudah dilakukan oleh kepolisian. Ada yang bagian olah TKP, ada mencari saksi, ada yang profiling keluarganya, profiling pekerjaannya, hubungan sosial yang lainnya. Nah, kita fokus kepada relasi. Profiling ini akan dipelajari pada pribadi yang bersangkutan. Siapa dia? Kemudian bagaimana relasi dengan keluarganya, relasi dengan kehidupan sosial yang lainnya, relasi dalam hubungan pekerjaan dan riwayat dia pernah melakukan apa saja. Ini tentu semua dipelajari dengan keluarganya. Kenapa? Dia tinggal di Jakarta, kos, istrinya di mana? Oh, istrinya di Jogja. Saya sendiri kalau pas tugas keluar kota, pasti istri itu telepon setiap pagi. Kemungkinan apakah seperti itu? Karena ya memang sudah biasa, ditelepon-telepon kok nggak angkat, pasti akan cari orang yang dekat dengan dia untuk dicek. Ya, apakah ini merupakan suatu kebiasaan? Kemudian bagaimana dengan pekerjaan? Dia pernah melakukan pekerjaan ini. Apakah ada kecurigaan? Nah, semua informasi ini dikumpulkan, kemudian akan di cross check dengan alat bukti yang lainnya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Ketika ada informasi A, maka apa alat bukti pendukungnya sehingga tidak bisa informasi itu berdiri sendiri. Harus ada pendukungnya. Nulus testis, karena satu saksi itu bukan saksi, harus ada pendukung yang lainnya. Nah, inilah yang juga harus dilakukan oleh kepolisian dan tentu memerlukan support juga dari warga masyarakat. Supportnya kalau ada informasi yang memang bisa mengungkap ini, disampaikan kepada kepolisian. Dan kepolisian sudah membuka saluran untuk itu. Dan yang jelas bahwa ini perkara tidak mudah, tingkat kesilatannya tinggi, dan kita mendoakan mudah-mudahan bisa segera terungkap, karena ini tentu harapan dari keluarganya, apa sih dan mengapa kok bisa meninggal, padahal dia jauh dari keluarganya. Begitu, Vena. Oke, selain mungkin lingkungan keluarga yang juga relasi personalnya ini juga dilacak atau ditelusuri oleh pihak kepolisian, adakah mungkin kayak rekan-rekan kerja begitu ataupun rekan-rekan lain yang nampaknya ini berhubungan beberapa waktu belakangan sebelum kejadian ataupun ditemukannya korban ini juga akan ditelusuri oleh pihak kepolisian, atau hanya berfokus pada laporan berdasarkan laporan handphone terakhir, panggilan terakhir yang ada di ponsel dari korban ini, Pak? Ya, semua kemungkinan akan dilakukan. Siapa saja yang pernah berhubungan dengan bersangkutan. Tentu awalnya kan dari keluarganya, kemudian dari HP-nya, di handphone itu ada komunikasi-komunikasi. Orang itu akan di-cross-check, akan didatangin. Tentu tidak semua didatangin. Yang relevan dengan perkara ini.
Kemudian teman kerjanya, siapa teman dekatnya, atasannya, apa saja yang sudah dikerjakan oleh dia yang ada kemungkinan menimbulkan tekanan psikis di dalam pekerjaan. Kemudian juga masalah keuangan, transaksi keuangan. Apakah ada hal yang mencurigakan terhadap ekonomi atau keuangan yang bersangkutan? Bagaimana transaksinya? Apakah ada beban-beban yang tidak mampu ditangani sehingga yang bersangkutan merasa tertekan? Atau ada beban dari orang lain yang sehingga orang lain itu melakukan tindakan kekerasan karena mungkin tidak memenuhi kewajibannya. Banyak hal yang bisa terjadi, jadi dari hubungan sosialnya melalui HP dan teman-teman kerjanya, dari transaksi keuangan, itu semua pasti sedang dilakukan oleh kepolisian. Begitu, Vena. Oke, baik, terakhir mungkin saya mau ke Dr. Boge. Dr. Boge, dengan kasus yang kompleks seperti ini yang sudah disampaikan oleh Bu Cik dan juga Pak Arief, tentunya apalagi sih yang kemudian bisa dilakukan untuk bisa mengetahui penyebab kematian dari korban ini? Ya, seperti tadi saya bilang ya, kita untuk pemeriksaan di awal fisik dulu, kemudian pemeriksaan dengan bedah mayat, kemudian kita ambil semua bagian jaringannya untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, laboratorium, termasuk Pak Arief bilang tadi DNA, dan kita juga tadi ikut serta dalam olah TKP. Jadi mendukung apa yang kita temukan dengan yang ada di sekitar tempat kejadian seperti itu. Oke, analisa tersebut kemudian disatukan, puzzle-puzzle yang ditemukan disatukan sehingga membuat rangkaian peristiwa yang sebenarnya ini terjadi begitu. Oke, berapa hari prosesnya? Iya, itu kita juga nggak bisa tahu ya, karena tadi pemeriksaan kan entah pemeriksaan zat kimia ini perlu berapa hari, zat kimia yang lain berapa hari, kita belum pasti bisa memastikan itu berapa hari. Rata-rata bisa berapa hari, dokter? Ada yang sampai sebulan, ada yang sampai seminggu, ada bahkan sampai 2 hari. Oke. Ya. Kenapa ada yang bisa singkat, tapi ada juga yang bisa sampai waktu lebih lama? Ya kan suatu zat kimia kalau yang kita langsung teteskan zat kimia lain nggak langsung bereaksi. Mungkin kita tunggu sampai beberapa harinya untuk bereaksi seperti itu, gitu. Zat-zat tertentu ya. Oke, baik. Tentu kita pantau terus ya perkembangan terbaru dari pihak kepolisian yang nampaknya ini terus menelusuri mengenai penyebab kematian dari Arya Daru ini. Mudah-mudahan segera ada titik temu, titik terang dari peristiwa ini. Terima kasih banyak Bu Cik atas waktunya. Terima kasih dokter atas waktunya. Terima kasih juga Pak Arief atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam.